Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhani, saya merupakan CGP Angkatan 10 Kabupaten Biren. Saya berasal dari SMP Negeri 4 Biren. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan diseminasi di sekolah saya terkait dengan modul 14 budaya positif. Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberi kesehatan untuk dapat berhadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SMP Negeri 4 Biren. Dalam hal ini merupakan tugas aksi nyata dari CDP Angkatan 10 yaitu Ibu Nurhani. Selamat beri salam saluran kita disajikan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Biren, Bapak Fakih SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta diseminasi yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah di dalam hati agar acara kita dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari sama-sama kita sedikit arahan ya dari atau sambutan dari Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 4 Biren. Kepada Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pada pagi pertama ini kita berkesempatan sehingga pada sepuluh di waktu yang saat selamat datang dan berdoa yang berhormati Bapak Guru seperti itu yang pada pagi ini kita sudah untuk mengikuti penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Perlu kami sampaikan ini adalah hal yang baru, tapi sudah pernah dari awal kita melakukan budaya positif. Cuma sekarang dengan yang baru ini pada judul-judul yang baru yang menggerakkan kita, yang menggerakkan anak untuk melakukan budaya positif. Artinya kenapa? Arti budaya positif itu ada, terutama sekali kita bisa mengembangkan anak karakter yang kita harapkan bagaimana. Apalagi kita sebagai sekolah bergerak, ini budaya positif itu sangat baik. Kenapa? Sebenarnya tidak kita lakukan. Apalagi kita anak-anak datang sekolah selalu ditunjuk oleh guru piket yang ada salam pertama dia masuk memberitahukan kepada anak dan hanya sekedar salam selesai. Ya. Tapi perlu juga disampaikan kepada anak. Jadi bukan hanya dengan guru saja, dengan teman,
siswa teman-teman yang kelas saat dia masuk ini perlu kita arahkan untuk budaya positif yang untuk tujuannya untuk memuliakan kita semuanya, membuat kehidupan kita yang harmonis, sejahtera. Jadi tuntutan daripada budaya politik yang saya baca. Jadi kenapa pertama memang kalau dulunya ketika positifnya banyak yang positif yang kita jalankan, yang harus kita budayakan di kelas saat kita memberi pembelajaran pada siswanya. Jadi mungkin di awal hampir kita belum salam dan baca ayat pendek. Jadi sekarang kita ada tuntutan yang cepat macam-macam dan dituntut oleh kepala sekolah penggerak terabaikan. Sebenarnya itu harus kita kembangkan kembali budaya positif tersebut. Baik dalam lingkungan, kadang-kadang mana masing-masing apakah ada tugasnya saja di bekerja, tapi kita tidak melibatkan anak atau anaknya saja kita tidak melibatkan. Jadi sama-sama kita harus membuat budaya positif tadi yang disampaikan oleh Ibu Nur Hadi, bagaimana budaya positif yang sudah disampaikan kepada siswa sampai kepada kita semuanya bisa merasakan bersama. Jadi bentuk tinggi daya konduan arahannya. Jadi kalau kita tidak bersama-sama, jadi kita tidak tuangkan di sini di sekolah. Jadi ini harus tuntas dan berkelanjutan. Jadi tuntas ini juga kita ambil karakter anak yang lain. Jadi terutama karakter asli dari dunia. Jangan hanya kita fokus ke anak, jadi kita tidak bisa melakukan budaya positif di sekolah. Kira-kira demikian harapan kami ke depan, budaya positif mudah-mudahan bisa kita jalankan dengan baik di sekolah, menjadi sekolah kita lebih harmonis, kebersamaan yang kita ada, kebersihan yang kita ada, pembelajaran yang juga berjalan dengan efektif. Demikian harapan kami ke depan, semua kita bukan hanya yang di sini, kita bisa juga kita masih belajar di kelas dan kita sampaikan juga apa yang disebut dan budaya positif. Dan kita sebut apakah itu bukannya kita dipanggil semuanya dulu atau di upacaranya bisa kita sampaikan, bisa kita semuanya guru siswa. Karena kenapa budaya positif itu sudah baik kalau kita membaca tulisnya dan bisa kita terangkan di hadapan kami dan ke depan kita lebih baik, lebih kompak, lebih baik. Demikian harapan kami. Mohon maaf lebih dan kurang. Jadi wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan pemaparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP hebat kita yaitu Ibu Nur Hadi. Kepada Ibu Nur Hadi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah pada hari ini kita telah dapat bersama-sama untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SMP Negeri 42. Nah, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fadil MPD, kemudian Ibu Wakil Kurikulum, Ibu Hasbiani, Bapak Wakil Bidang Kesetuaan, Bapak Mawardi, serta Ibu Bapak Guru Hebat semuanya di SMP Negeri 4 Biren yang kita cintai.
Nah baik ibu bapak semua, pada hari ini saya ingin mencoba menyampaikan materi. Ini lebih kepada latihan saya sendiri sebagai seorang CGP dalam memberikan materi, berkolaborasi bersama-sama dengan sejawat di sekolah kita yang tercinta ini. Di sini saya tidak bersifat menggurui, tetapi lebih kepada kita bersama di sini mendalami dan menggali lebih dalam bagaimana kita dapat menerapkan budaya positif yang berpihak kepada peserta didik kita sekalian. Ini adalah agenda kegiatan. Opening telah dibuka oleh Ibu Eliza dan kita semua telah berdoa. Kemudian sekarang saya akan sedikit memberikan ice breaking supaya kita tidak tegang. Mungkin hari ini saya ingin mencoba berpantun. Beli jamu di tempat Pak Maman. Bisa dijawab ya, topiknya jamu diminum di pagi hari. Senang bertemu dengan semua guru-guru hebat di acara kolaborasi diskriminasi pada hari ini. Baik ya Bapak Ibu, mungkin pantunnya tidak seberapa bagus, tapi ini adalah saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membuat pantun sedemikian rupa. Nah baik, langsung saja. Sekarang kita akan hari ini kita akan mencoba mengkaji ulang kembali tentang budaya positif di sekolah. Yang pastinya budaya positif ini sebenarnya bukanlah hal baru. Ini adalah hal yang telah diterapkan oleh guru-guru kita sebelum kita menjadi guru di sekolah. Namun pada hari ini kita ingin seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggali kembali bagaimana penerapan budaya positif ini bisa menjadi efektif di sekolah SMP Negeri 4 Belu. Baik, ini adalah kesepakatan kelas. HP silent saat kegiatan, HP-nya dimatikan. Kemudian acungkan tangan saat akan berpendapat. Kemudian aktif melakukan atau mengikuti kegiatan. Kemudian saling menghargai. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam materi mulai dari diri. Nah, pada sesi ini saya akan meminta kepada Bapak Ibu untuk berkenan menuliskan. Nah, ini adalah pertama, ceritakan pengalaman Ibu Bapak ketika menjadi murid dulu. Bagaimana budaya di sekolah membentuk karakter Ibu dan Bapak. Jadi saya memohon kepada Ibu Bapak untuk kiranya menuliskan pengalaman Ibu Bapak ketika sekolah. Bagaimana budaya di sekolah Bapak dan Ibu membentuk karakter Ibu dan Bapak. Ini adalah poin pertama. Kita ada poin yang kedua yang kemudian juga harus dituliskan di kertas tersebut. Baik Ibu dan Bapak, 2 menit ya untuk menghemat waktu. Nah, sekarang poin yang kedua, budaya seperti apa menurut Ibu dan Bapak yang akan berdampak positif? Bagaimana cara mewujudkannya? Ini yang terlintas di pikiran Ibu dan Bapak saja ya. Budaya seperti apa menurut Ibu Bapak, kemudian cara mewujudkannya. Tidak perlu panjang lebar, cukup singkat saja. Ini menurut Bapak Ibu saja. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apa ada yang sudah menuliskan?
Nah, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah ada yang sudah menyembunyikan pertanyaan pemantik kita? Ada yang ingin membacakan satu orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Ibu mengharapkan kami mengutarakan pengalaman yang pernah terjadi antara murid dan guru ketika kami masih menjadi murid, ya kan? Jadi pengalaman yang pernah saya rasakan, mungkin semua rekan-rekan juga seperti itu, cara menyampaikan mungkin yang berbeda. Ketika murid saya menjadi murid SD dulu, kami kalau ketemu dengan bapak dan ibu guru di sekolah, kami selalu menyalami guru ketika berjumpa di sekolah itu, baik di pagi hari dan ketika pulang sekolah. Itu pengalaman yang masih teringat sampai hari ini. Kemudian budaya di sini diceritakan seperti apa menurut Bapak Ibu yang akan berdampak positif, bagaimana cara mewujudkannya. Saya masih mengambil topik salaman tadi. Budaya salaman menurut saya pribadi sampai hari ini kita wajib menghindarkannya. Jadi kenapa demikian? Karena itu budaya positif yang terkait dengan agama yang pertama, kearifan lokal yang ada di sini. Ketika kita berjumpa, jadi anak-anak kita harapkan salam dan menunduk ketika jalan sebagai bentuk rasa hormat kepada sang guru, yaitu bapak dan ibu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ya pemaparan dari Ibu Agusta. Bentuk tangan Ibu Agusta. Nah, baik ya. Dari sini kita dapat menangkap bahwa salah satu pengalaman Ibu Agusta ketika bersekolah yang paling diingat itu adalah bersalaman dengan bapak dan ibu guru. Nah, kemudian poin yang kedua, kita dapat menangkap bahwa Ibu Agusta menyatakan poinnya adalah mengindahkan, artinya konsistensi, yaitu hal yang dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Nah, karena sebaik apapun kita mencoba suatu treatment atau suatu hal yang kita terapkan kepada siswa, jika itu tidak konsisten atau tidak terus-menerus, maka hal itu bisa dikatakan akan sia-sia. Nah, karena bahwa pikiran manusia itu sangat mudah distorsi. Beberapa saat ini kita memikirkan hal yang satu, tapi beberapa saat tentang hal yang sama bisa kita pikirkan berbeda. Nah, baik. Nah, mari kita perhatikan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan merupakan tuntunan kepada anak untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan, menuntun perubahan karakter anak ke arah yang lebih baik, membentuk perilaku anak dengan kebiasaan positif.
Nah, ini adalah 3 poin penting yang menjadi acuan kita dalam membentuk disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Bahwa segala hal yang dilakukan itu adalah yang pertama untuk memperoleh bekal ilmu dan kebahagiaan terhadap si anak, kemudian menuntun anak merubah karakter menjadi lebih baik, serta membentuk perilaku anak dengan kebiasaan positif. Nah, budaya sekolah. Sekarang kita akan melihat beberapa pendapat. Ini yang pertama pendapat dari Fulan. Keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini artinya budaya positif. Jadi budaya positif di suatu tempat, khususnya di sekolah itu adalah keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat dari bagaimana sekolah menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, artinya hal-hal yang berulang di suatu sekolah. Yang kedua, berbagai tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, dan orang tua. Ini adalah pernyataan dari Peterson. Jadi di sini ingin dikatakan bahwa budaya positif itu tidak serta-merta terjadi, tetapi dibutuhkan jangka waktu yang lama. Nah, tidak, dan hari ini kita ingin merubah siswa kita, ingin membentuk karakter, tidak akan serta-merta bulan depan siswa akan tertib misalnya. Jika kita ingin datang siswa tepat waktu, tidak serta-merta bulan depan akan tepat waktu. Tetapi hal ini ini akan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Baik, kita lanjutkan. Nah, pengertian dari budaya positif itu sendiri, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Artinya budaya positif masih pada nilai-nilai yang berkembang secepat, artinya nilai-nilai yang baik. Dikarenakan jika kita melihat kepada kebajikan universal, maka kebajikan universal itu akan berbeda, meskipun perbedaannya itu sangat sedikit, tetapi di satu tempat dengan tempat yang lain, kebajikan universal itu sangat berbeda. Maka dari itu, kebajikan universal itu sangat banyak, dan bagaimana kita sebagai guru-guru di sekolah membuat keyakinan-keyakinan serta nilai-nilai yang sesuai dengan kearifan lokal di daerah kita menjadi disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari budaya positif sendiri. Seperti Ibu Asmita tadi, di daerah kearifan lokal kita ini, nah, salah satunya yang pertama adalah mengucapkan salam. Itu adalah hal yang paling familiar atau yang paling kerap kita temukan di daerah kita, khususnya di sekolah SMP Negeri 4 Biren. Kemudian mencium tangan guru. Nah, itu adalah hal yang memang telah kita lakukan bahkan sebelum kita menjadi guru. Saat kita menjadi murid, kita juga telah melakukan budaya memberi salam dan mencium tangan guru. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah kesepakatan kelas. Nah, di sini poin pertama, kedua, dan ketiga adalah hal yang memang telah kita terapkan dan telah menjadi hal biasa. Mungkin di sini kita akan lebih mengkaji lebih dalam secara bersama-sama tentang bagaimana kita akan menerapkan kesepakatan kelas, baik itu kesepakatan di area sekolah yang luas ataupun kesepakatan kelas setiap per kelas masing-masing. Nah, landasan budaya positif di sekolah ini adalah dimulai dari posisi kontrol guru.
Kemudian dari posisi kontrol guru akan kita dapatkan disiplin positif yang bagaimana yang akan kita terapkan dan yang akan berjalan di sekolah, serta bagaimana dampaknya yang akan didapatkan oleh peserta didik kita sekalian. Agak buram ya, tapi akan saya bacakan bahwa di sini ada 5 posisi kontrol yang biasa kita jalankan sebagai guru atau menurut teori seorang pendidik, bahkan orang tua di rumah. Kita akan mempunyai 5 posisi kontrol terhadap anak-anak ataupun peserta didik kita. Nah, yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian di sini kita punya tindakan, perkataan, akibat, pola perilaku serta motivasi yang berkembang. Artinya, jika kita menempatkan diri kita sebagai guru yang posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka di sini dijelaskan bahwa tindakan yang kita lakukan adalah memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Ini adalah ciri tindakan dari seorang guru yang memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian perkataan. Perkataan artinya seperti ini contohnya. Kalau ada siswa yang rambutnya panjang, perkataan kita adalah, memang ya kamu saja yang rambutnya panjang. Kenapa kamu setiap selalu rambutmu panjang? Itu adalah contoh perkataan seorang guru yang mencerminkan bahwa seorang guru itu mempunyai posisi kontrol penghukum. Artinya kita menjudge atau bagaimana ya, melabelkan. Jika ada anak yang nakal, maka kita melabelkan, memang kamu saja ya. Kenapa kamu setiap hari? Kenapa kamu hanya bikin susah? Itu adalah perkataan, itu adalah tindakan menghukum. Kemudian akibat, murid tidak peduli gurunya atau tugas sekolahnya. Jadi di sini dijelaskan, jika kita menghukum menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, siswa cenderung tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Bahkan ia akan menggali hal-hal yang lebih dalam untuk membalas apa yang kita lakukan. Nah, misalnya apa potensi yang bisa ia lakukan meskipun kita tidak mengetahui bahwa yang melakukan siswa yang kita marahi. Apakah dia akan mencabut bunga-bunga? Apakah dia akan merusak fasilitas sekolah? Tentu saja di saat-saat yang kita tidak diketahui. Nah, kemudian pola perilaku. Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Sudah saya jelaskan ya bahwa jika kita menghukum, maka peserta didik ini akan menggali hal-hal yang lebih spesifik, yang lebih mendalam untuk membalas apa yang kita lakukan. Kemudian motivasi ekstrinsik. Nah, dalam membentuk karakter peserta didik serta bagaimana kita menerapkan disiplin positif, diharapkan kita ada 2 motivasi yang tumbuh dan berkembang untuk peserta didik kita. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Nah, kemudian jika penghukum itu motivasinya ekstrinsik, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu misalnya seperti kita mengatakan kepada siswa, aduh nak, kenapa kamu selalu nakal? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Kalau kamu berperilaku seperti ini, ibu kan bisa dimarahi sama kepala sekolah. Jadi anak-anak ini merasa bersalah. Nah, dari perkataan kita, dia merasa bersalah. Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Kamu tidak tahu ini yang ibu akan ditegur. Sudah berapa kali ibu ditegur gara-gara kamu? Nah, ini adalah posisi kontrol membuat rasa bersalah kepada siswa. Motivasi yang ditimbulkan juga adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian, guru sebagai teman. Nah, kerap kali kita sebagai guru biasanya mencari solusi dengan siswa. Jika siswa kita sudah di SMP atau SMA, kita mencari solusi. Sepertinya ini kalau kita akrab dengan siswa sebagai teman, karena kan kalau teman itu saling menyayangi, dia pasti akan
menyembunyikan atau bagaimana dia bisa membuat supaya temannya itu tidak salah atau dia itu temannya kalau kita teman. Maka seringkali sebagai guru kita mencari posisi aman, jadi teman aja sama siswa. Kalau jadi teman kan nanti kita bisa kompromi, ini seperti ini ya. Nah, seperti itu. Namun dalam teori posisi kontrol ini juga masih memberikan motivasi ekstrinsik kepada si anak. Tindakan kita perlu membuat pemakluman. Nah, kalau dia berbuat bersalah, misalnya si anak telah datang ke sekolah, kita perlu mengatakan supaya sekolah tidak melihat kamu, ibu akan mengatur bagaimana hasil kamu. Nah, itu adalah contoh tindakan bahwa kita posisi kontrol sebagai teman kepada siswa. Nah, kemudian satu lagi ada bahasa lakukan ya demi ibu atau demi bapak. Nah, itu juga bahasa-bahasa yang posisi kontrol sebagai teman. Nah, kemudian ada satu lagi posisi sebagai pengontrol. Ini gerak guru-guru yang bukan memberikan hukuman, tetapi memberikan konsekuensi. Misalnya anak terlambat masuk di jam olahraga, seorang guru memberikan konsekuensi kepada anak untuk mengelilingi lapangan 3 kali. Ini adalah posisi kontrol sebagai pengontrol atau pemantau. Dia tidak memberikan hukuman, hanya konsekuensi. Artinya seperti ini. Hal ini masih boleh dilakukan karena hal yang kita berikan kepada anak ini masih merupakan treatment yang berhubungan dengan pelajarannya. Misalnya pelajaran olahraga, kalau dia kita pilih lagi itu kan bagian dari olahraga. Tidak boleh kalau kita beri tiket anak terlambat terus kita suruh keliling lapangan, itu namanya hukuman. Nah, kalau buku olahraga itu masih dikatakan konsekuensi. Nah, seperti anak-anak misalnya membuat buku temannya robek, menggantikan dengan buku yang baru, itu juga adalah konsekuensi. Namun posisi pemantau atau pengontrol ini juga masih dalam motivasi ekstrinsik. Nah, yang diharapkan kepada kita seorang guru adalah kita mampu menjadi seorang manajer. Karena manajer ini akan menimbulkan motivasi ekstrinsik. Nah, posisi kontrol manajer yang pertama bertanya dan membuat kesepakatan kelas jika murid melakukan kesalahan pelanggaran, bukan menuduh atau memberi hukuman atau membiarkan murid melakukan kesalahan. Yang kedua, berperan sebagai pamong, yaitu menuntun agar murid dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang ketiga, berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami murid dan membangun kedekatan. Nah, ini adalah bagaimana seorang posisi kontrol manajer seorang guru dalam menghadapi siswa, apakah permasalahan di sekolah yang dilakukan siswa, ini adalah yang dilakukan oleh guru yang mempunyai kontrol sebagai manajer. Nah, kemudian poin penting lagi, disiplin positif adalah sebuah model disiplin yang difokuskan pada pelaku murid agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Kemudian, disiplin positif juga mengajarkan keterampilan sosial dan emosional dengan cara penuh hormat dan membesarkan hati. Kriteria utama disiplin positif: bersikap baik dan tegas. Yang kedua, membantu murid merasa dihargai. Yang ketiga, mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid. Yang keempat, membekali murid dengan keterampilan sosial dan pertumbuhan karakter. Yang kelima, mengajak murid untuk menemukan bagaimana mereka mampu menggunakan kekuasaan diri dengan cara yang membangun. Upaya membangun budaya positif di sekolah, membuat kesepakatan kelas sebagai langkah awal dalam membangun budaya positif. Nah, untuk membangun budaya positif, para guru diharapkan membangun kesepakatan kelas dengan siswa-siswanya. Nah, kesepakatan kelas itu dapat kita bangun seperti yang nampak, bahwa kesepakatan kelas itu kita bangun kesepakatan, kita bimbing siswa untuk mencari apa kewajiban
kebajikan universal, dan bagaimana secara bersama-sama kesepakatan kelas ini kita bentuk antara siswa dan murid. Itu artinya setiap kelas akan mempunyai bahasa yang berbeda dengan kelas yang lain dalam kesempatan kelasnya, tetapi tentu saja nilai-nilai kebajikannya cenderung sama. Nah, ini contohnya, guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati tentang keinginannya terkait kelas diam. Kemudian, guru meminta murid menuliskan apa yang mereka pikirkan dan inginkan tentang kelasnya dalam belajar. Kemudian murid menuliskan tentang kelas impian mereka. Ini adalah salah satu cara untuk membuat kesepakatan kelas dengan siswa di dalam kelas. Nah, kemudian guru meminta murid menempelkan hasil pemikiran di papan tulis. Ini adalah salah satu cara. Mungkin kita punya cara yang berbeda untuk membuat kesempatan kelas dengan murid kita. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah di akhir kegiatan kita. Jadi setelah kita membuat mengikuti serangkaian cerita kita tentang budaya positif, maka selanjutnya mari kita tuliskan di kertas kita refleksi tentang dari yang saya pahami budaya positif di sekolah adalah, jadi tinggal menyambung kalimatnya. Kemudian siapa saja yang mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, silakan dituliskan di kertasnya refleksi, cukup singkat saja, tidak perlu panjang-panjang. Bagaimana Bapak Ibu, sudah selesai? Sudah ya? Baik, terima kasih. Refleksinya yang sudah dituliskan boleh ditinggalkan di atas meja saya. Saya akan mengumpulkannya, tidak apa-apa. Akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah UPTD SMP Negeri 4 Biren yang merupakan aksi nyata saya pada modul 14, yaitu modul budaya positif. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nurhani. Mudah-mudahan pemaparan materi tentang budaya positif yang telah disampaikan bisa kita laksanakan di sekolah yang kita cintai ini. Mungkin ini pertemuan kita hari ini. Tidak selalu moderator, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Bagaimana perasaan datang ke sekolah hari ini? Alhamdulillah, baik. Nah, ini merupakan tahun pelajaran baru kita. Dan ini adalah hari pertama kita masuk ke sekolah. Nah, jadi Ibu ingin membuat kita belajar di kelas itu dengan nyaman dan gembira. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya di hari esok, hari ini alangkah baiknya kita semua di kelas ini akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Baik. Nah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas kita. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu?
Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah hal-hal kebaikan yang akan kita terapkan di kelas kita selama proses pembelajaran. Nah, sebaiknya keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Ada ibu dan ada anak-anak ibu sekalian. Jadi biasanya kita mendengarkan tentang peraturan. Sebenarnya tidak kalau dengar kata peraturan. Tapi agak jengkel ya kalau kita dengarkan peraturan tidak boleh ini, tidak boleh itu. Rasanya akan menjengkelkan. Jadi kalau kita buat keyakinan sekelas, keyakinan itu milik siapa? Milik kita semua. Siapa yang buat? Kita. Bukan kepala sekolah, bukan guru ngajarin, tetapi kita semua yang ada di kelas ini akan membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi nanti setelah ini ibu akan memberikan anak-anak ibu satu lembar per orang kertas noten ini. Di kertas ini anak-anak ibu akan menuliskan apa kira-kira keyakinan kelas yang akan kita laksanakan. Nah, misalnya yang sesuai dengan kedisiplinan, kebersihan, saling menyayangi antara teman-teman dan guru. Jadi satu orang siswa cukup menuliskan satu kalimat saja tentang keyakinan kelas. Lebih baik hindari kata-kata yang memerintah. Paham ya? Paham? Hindari kata-kata yang memerintah. Contoh, tidak boleh telat masuk kelas. Nah, kita hindari kata-kata yang memerintah, karena kata-kata memerintah seringkali membuat pikiran kita itu jengkel. Sebaiknya kita buat kata-kata yang menyenangkan, yang kita yakinkan bersama bahwa ini adalah keyakinan kelas yang akan kita jalani bersama. Paham ya? Kira-kira butuh berapa menit untuk menuliskan ujian noten ini? 5 menit. Tapi ibu yakin anak-anak ibu ini semuanya dikatakan pasti bisa mendapatkan ide dalam 1 menit. Bisa ya? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin? Baik. Nah, sekarang diperhatikan berkembang. Ingat, ditulisnya jangan yang di sebelah lempetnya ya. Nah, ini kalau kita tonjolkan seperti ini, maka tuliskan di depan. Oke? Sudah dapat semua? Sudah. Nah, jadi ibu akan mencontohkan. Contohnya tentang kebersihan. Kami semua akan menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu adalah keyakinan kita bahwa sampah itu akan kita buang. Semua anggota kelas ini termasuk ibu akan membuang sampah pada tempatnya. Tuliskan ide, boleh tentang saling menyayangi dengan teman, boleh tentang tertib dalam pembelajaran. Sambil itu ngomong, anak-anak itu boleh terus menuliskan.
jawabani bersama-sama dengan bahasa yang lebih baik. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut untuk memberikan ide. Tidak ada yang salah dalam membuat keyakinan kelas. Bagaimana, sudah siap? Ada yang sudah siap? Baik, kalau ada yang sudah siap, boleh tolong maju dan tempelkan papan dulu. Tempelkan ya. Baik, yang sudah menempelkan silakan kembali ke tempat masing-masing. Sudah semua? Sudah. Baik, silakan duduk lagi di tempat masing-masing. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Baik, sekarang Ibu akan membacakan beberapa. Pertama Ibu akan mengelompokkan dulu mana yang kira-kira sama, kemudian Ibu akan menyimpulkan apa hasil dari diskusi atau musyawarah kita hari ini ya. Mengelompokkan dulu yang kira-kira ini sama. Ini sama. Kemudian ini juga. Oke. Ini sama. Nah, baik, sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari kerja anak-anak Ibu semua yang dari hasil ini akan kita jadikan keyakinan kelas di dalam kelas kita. Baik, Ibu akan bacakan yang pertama.
bersama. Kemudian, nah ini ada kata-kata kami akan saling menyayangi dan tidak membuli sesama teman di kelas. Bagus. Nah, kemudian kami akan mengikuti pembelajaran dengan tenang sampai selesai. Bagus ya, ini anak itu bagus-bagus semua. Kemudian, dan kami akan datang ke sekolah tepat waktu. Ini juga sangat bagus. Dan yang terakhir adalah apa ya yang terakhir? Saya akan menjaga lingkungan sekolah. Nah, ibu mendapati kata-kata saya akan menjaga lingkungan sekolah dengan sangat baik. Saya membuang sampah pada tempatnya. Nah, jika kata saya sebaiknya kita ganti dengan kata apa? Kami. Artinya keyakinan yang kita buat ini kita lakukan bersama-sama oleh semua warga kelas ini, ibu dan anak-anak ibu sekalian. Nah, baik. Jadi untuk hari ini ibu dan ibu pada sampai di sini dan ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah memberikan ide-ide cemerlang dan brilliant untuk kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, untuk itu kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam, kemari nak. Kamu tahu tidak kenapa ibu memanggil kamu? Adam, ibu tahu bahwasanya Adam boleh memotong rambut sesuai dengan keinginan Adam dan kesenangan Adam. Dan Adam pasti punya alasan. Tapi Adam tahu tidak bahwasanya keputusan Adam ini tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Adam tahu kan kalau sekolah kita punya keyakinannya. Nah, kira-kira keyakinan sekolah apa yang Adam ada? Apakah Adam bersedia? Dan bagaimana Adam akan memperbaiki? Nah, jika ternyata Adam lupa dan rambutnya masih panjang, bagaimana? Kembali masih kamu lakukan di sini, nak? Saya sedang makan, saya lapar. Ibu tahu bahwa makan di jam pelajaran seperti ini, kamu pasti punya alasan tertentu. Ya. Tapi, apakah kamu tahu, Lisa, bahwa ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan sekolah apa yang telah disarankan? Tentang kedisiplinan. Nah, sekarang apakah Lisa bersedia memperbaikinya dan bagaimana Lisa akan memperbaikinya? Saya tidak akan pernah makan seperti kelas nanti. Nah, kalau ternyata nanti besok pagi akan selanjutnya Lisa lapar lagi bagaimana? Saya akan sarapan di rumah. Nah, baik Lisa, kalau seperti itu simpan makanan Lisa dan Lisa boleh lanjut belajar. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah SMP Negeri 4 Biren. Terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah menyaksikan video terkait penerapan budaya positif di sekolah kami. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.